Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan masuk ke kasus 63 untuk verifikasi benzen menggunakan masih sama dengan kasus sebelumnya, yaitu distillation column. Jadi kita akan mensimulasikan pemisahan benzen dari campurannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa campuran seperti hidrogen, metan, toluen, dan biprenyl menggunakan tiga kolom distilasi yang diatur secara seri. Fluid package yang kita gunakan adalah Penn Robinson. Jadi ini adalah kondisi umpan dari feed ya. 113 Fahrenheit, 551 PSI, dan 380 pound mol per jam. Komposisinya di feed itu untuk 5 bahan ini adalah seperti ini. Jadi yang paling banyak itu memang benzen, 22%-nya toluen. Sisanya itu hidrogen, metan, dan juga biprenyl. Proses flow sheet-nya kan kita susun seperti ini, jadi ada umpan, masuk ke pulp, kemudian masuk ke kolom 1, gas atau top product dari kolom 1 ini akan jadi P2 out, akan dikeluarkan, kemudian bagian bawah akan dimasukkan lagi ke kolom kedua, begitu untuk kolom ketiga, sampai kolom ketiga. Untuk desain parameternya sendiri untuk pompa 1, pompa 2, P1, P2 di sini. P1 itu yang ini, P2 yang ini. Itu delta P-nya yang pertama adalah 20, yang kedua adalah 605 PSI. Kemudian untuk pulp masing-masing delta P-nya adalah seperti ini. Ya. Untuk kolom sendiri, masing-masing kolom 1, kolom 2, kolom 3, jumlah tray-nya ada 6, 27, dan 7. Kemudian pit tray-nya ini adalah tempat masuknya umpan. Ya, 3 dari atas, 3 dari bawah, 15 dari bawah, 5 dari bawah. Begitu juga untuk pressure masing-masing kondensor dan reboiler, eh, temperatur reboiler dan kondensor, dan reflux ratio. Dan kita harus masukkan spesifikasi. Spesifik 1, 2 untuk masing-masing kolom. Ya, mungkin itu kita akan langsung masuk ke Aspen HYSYS, buka, klik new, dan kita pilih bahan sesuai dengan yang tertera di sini, hidrogen, metan, benzen, hidrogen, metan, benzen, kemudian toluen biprenyl, toluen, kemudian biprenyl. Oke, kita masukkan fluid package. Yang kita pakai adalah Penn Robinson, kemudian masuk ke simulation environment. Kita mulai dari awal, yaitu kita masukkan pulp, di mana umpan dari pulp ini adalah feed, kita namakan feed. Kemudian setelahnya P1 out, ya, nama pulpnya juga P1 di sini, satu di sini P1 out. Kemudian delta P-nya di parameter kita masukkan untuk P1399 PSI. 399 PSI sudah betul ya. Kemudian kita masukkan informasi di feed. Ini adalah kondisi umpannya seperti ini. Ini satunya Fahrenheit, PSI, dan pound per jam. Fahrenheit, PSI, pound per jam sudah betul. Kemudian komposisinya masing-masing hidrogen hingga biprenyl seperti ini. Kita edit, pastikan mole fraction, dan kemudian kita masukkan mole fraction-nya masing-masing. Sudah satu, klik OK. Ya, maka sekarang feed P1 dan P1 out sudah terdefine. Artinya sudah selesai prediksi atau perhitungan dari Aspen untuk feed hingga P1. Kemudian setelah P1, kita masukkan kolom destilasi pertama, kemudian ada 2
pulp setelahnya. Kita masukkan kolom dulu, kolom distillation. Kemudian kita masukkan pulp untuk produk atas dan pulp untuk produk bawah. Pada kolom distillation ini kita ganti namanya menjadi C1. Stream masuknya adalah V1 out karena yang masuk ke kolom inilah keluaran dari pulp 1. Kemudian kondenser energi stream ini kita masukkan QC1 dan total overhead produknya ini namanya adalah gas. Kemudian yang di bottom ini buat 1 atau bottom 1, kemudian QR1 untuk reboiler energy stream. Kalau kita lihat di sini number of stage-nya pada kolom 1 itu 6, pit tray-nya 3. 6, kemudian pit tray-nya 3. Sudah betul, pit tray-nya 3. From bottom up berarti ya. Kemudian ini kita pilih 3. Kemudian selanjutnya condenser dan reboiler pressure. Di sini adalah satuannya PCA 150 dan 153. Ini 150, kemudian bawahnya 153, dan klik next. Nah, ini ada tambahan. Di sini kita mempunyai informasi suhu, kondenser, dan reboiler 12309 dan 375 untuk reboiler 123,9, 153 Fahrenheit. Oh, 375 ya, di reboiler 375 Fahrenheit, kemudian next. Nah, karena kita ingin masukkan dua spesifikasi ini, mungkin reflux ratio bisa kita abaikan dulu. Klik done. Kemudian kembali ke monitor dan add spec sama seperti kasus sebelumnya. Kolom komponen fraction, add spec. Kemudian spek 1 ini benzen pada top itu 0,042. Pada kondenser berarti ya. Fraction ini 0,02 of benzen. Ya, 0,02 oh 0,042 benzen di top. 0,042 benzen di top. Kemudian kita tambahkan satu lagi, komponen fraction lagi, aspek. Kemudian ini adalah 1 kali 10 pangkat min 6 metan di bottom. Metan di bottom berarti di bagian boiler. Di sini adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 metan. Ya. Ya. Kemudian kita harus pilih 2 di sini. Dimana kita harus unchecklist dulu dari boiler reflux ratio dan distillate rate. Kemudian kita pilih spek, 2 spek yang kita masukkan tadi. Kita centang. Sekarang sudah converge. Ya. Kalau kita lihat di sini temperaturnya turun dari tray 0 hingga tray 7. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini performa plot, kita bisa lihat komposisi dari masing-masing material. Kalau kita lihat di sini benzen tuh paling banyak ternyata di di
tray nomor 6. Ya, karena ini tadi desainnya dari bottom up, berarti tray nomor 6 itu sekitar yang di atas ya, berarti bensinnya banyak di gas. Kemudian eh, material pada stream gas ini akan masuk ke P2, P2 ya, P2 out nanti merupakan outletnya. Ini dari gas, kemudian di sini P2 out, kita namakan di sini P2, delta P untuk P2 adalah 30 PSI. Parameter, sini kita isikan 30 PSI. Selesai, kemudian material produk bawah atau bot 1 di sini akan masuk ke pub 3, P3 di sini bat 1, berarti ini P3 out, dan parameter untuk P3 ini adalah 120 PSI untuk delta P ya. 120 PSI. Ya. Oke. Kemudian yang keluar dari V3 itu kemudian masuk ke kolom 2, berarti kita harus tambahkan kolom 2. Kolom 2, umpan masuknya adalah P3 out, kemudian energi streamnya di sini kita ganti menjadi QC2, regular streamnya QR2, namanya di sini C1, total, oh sorry, C2 berarti ya kolom kedua, kondensernya total, kemudian bottom up juga, from bottom 15, from bottom, pit tray-nya, tray-nya 27, berarti number of tray-nya 27, ini 15. Oke, nama dari material output adalah top 2 dan bot 2. Di sini berarti top 2, di sini bot 2. Kemudian kita bisa klik next. Next. Kemudian pressure dari kondenser dan reboiler pada kolom 2 itu adalah 30 dan 33. Next. Kemudian temperatur dari kondenser dan reboiler 222 dan juga 292,4. Di sini 222, di sini 292,4. Next. Kemudian reflect ratio kita bisa abaikan. Kemudian klik monitor, tambahkan spesifikasi yang diminta. Kolom komponen infection, add spek, kemudian di speknya ini toluene di top itu sekitar segini. Jadi di sini komponen infection, di top berarti di kondenser, yang pastinya liquid, sini nilainya 3 kali 10 pangkat minus 4 atau 0,0003 dari toluene, kalau saya tidak salah. Ya, toluene di top itu adalah 0,003, sedangkan benzen di bottom itu 0,006. Ini selesai. Kemudian add spek baru sama stage-nya yang paling bawah di reboiler berarti nilainya adalah 0,006 of benzen yang ada masih tersisa di bottom. Ya. Kita lihat tadi benzen yang ada di bottom itu sekitar segini 0,0006. Ya. Kemudian kita bisa uncheck dua spek sebelumnya, kita pilih spek yang kita buat barusan. Ya, sekarang sudah convert, ini sudah terdefine neraca massa pada sekitar kolom kedua.
Ya, kalau kita lihat di sini temperaturnya turun semakin bertambahnya tray. Ya. Karena ini bottom up, berarti yang ini bottom ya, temperaturnya paling tinggi di bottom, kemudian naik ke atas itu semakin tinggi. Kemudian untuk keluaran top 2 dan bottom 2, ya, bottom 2 ini akan dipompa masuk ke P5. Jadi kita harus tambahkan pompa dan juga pump. Pompa dan juga pump. Pompanya ini kita namakan P1, inletnya adalah bottom 2, outletnya adalah P1 out, berarti energinya kita namakan QP1 misalnya. QP1, ini kalau kita lihat parameter pompanya itu delta P pompa 1 itu adalah 20 PSI. Masukkan di parameter delta P-nya 20 PSI. Nah, sekarang sudah terdefine P1 out, kemudian kita masuk ke pulp. Pulp ini yang masuk sebagai inlet adalah P1 out, di outletnya ini pulp apa ya? Ini adalah pulp 5, nanti P5 out. P5 di sini, P5 out. Delta P-nya pada parameter itu P5 adalah 20 PSI, 20 PSI. Sekarang sudah terdefine P5 out dan tinggal kita masukkan kolom ketiga di distillation column lagi. Kita masukkan distillation column. Di sini C3, di sini QC3, ini QR3, di sini berarti total. Top 3, di sini bottom 3. Inlet streamnya adalah P5 out, kita pilih P5 out. Number of tray-nya, kalau kita lihat di C3 itu adalah 7, umpan masuknya 5 dari bawah. Ya, berarti umpan masuknya 5 dari bawah, bottom up, di sini 7, kita pilih ini 5 dari bawah. Kita bisa klik next, next, condenser dan reboiler pressure-nya adalah 30 dan 31 PSI, 30 dan 31 PSI. Klik next, kemudian kita tambahkan temperatur untuk kondenser dan reboilernya. Kondensernya itu 279, sedangkan reboiler 558. Ini 279 Fahrenheit, di sini 558,9. Next, dan nah, kemudian kita masuk ke monitor, kita tambahkan spek baru, kolom komponen fraction. Di sini kalau kita lihat di modul, di panel di top, itu sekitar 0,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di panel di top berarti di sini steknya kondenser, liquid, sini nilainya 2 kali 10 pangkat minus 5, ini adalah B panel. Kemudian add spek lagi, satu lagi, yaitu toluen di bottom itu sekitar segini. Jadi toluen itu lebih banyak di atas pada kolom ketiga ini. Aspek, sorry, kenapa ini? Oh, kolom komponen fraction. Ini stage-nya berarti di boiler. Nilainya sekian untuk toluen. Ya, kita uncheck yang spek sebelumnya. Ya, sekarang sudah convert. Jadi kalau kita lihat sekarang temperaturnya paling tinggi itu di bawah 550 Fahrenheit, semakin tinggi tray-nya semakin rendah. Nah, kalau kita lihat eh, komposisi di top dan bottom dari masing-masing ini,
Di top itu paling banyak toluen dan di bottom itu paling banyak bipenil. 99%-nya itu bipenil. Jadi bisa kita katakan top ini adalah, kita ganti namanya, toluen produk. Ya, kalau di sini kita lihat top 2 pada komposisinya ini paling banyak adalah benzen. Kita ganti namanya lagi. Oh, benzen produk yang kedua. Kemudian di P2 out di sini paling banyak itu adalah metan, ya, metan dan benzen. Tapi paling banyak itu adalah metan. Ini metan produk berarti metan produk, dan juga terakhir adalah bottom 3. Kalau kita lihat komposisinya di sini paling banyak bipenil produk. Bipenil produk. Oke, ini benzen produk di sini. Ya, jadi itu untuk kasus 6 titik, berapa ya, 6.3 purifikasi benzen menggunakan destilasi kalem destilasi yang disusun seri. Kemudian kita bisa masukkan energi stream, material stream, ada menggunakan workbook, add workbook pada bagian bawah. Kemudian ini bisa kita setting, ya. Jadi ini adalah data untuk setiap material stream yang ada pada gambar ini atau flow sheet ini. Ya. Jadi pada benzen produk itu sekitar pressure-nya 30 PSI, mass flow-nya, molar flow-nya 268 pon mol per jam, temperaturnya sekitar 222. Ya, kemudian kita juga bisa menambahkan komposisi atau melihat komposisi pada setiap material stream pada workbook, kemudian pilih komposisi. Ini adalah komposisi pada setiap material pada setiap stream. Ya. Mungkin itu untuk kasus 63, produksi benzen menggunakan kolom destilasi. Diharapkan mudah untuk dipahami. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.